Ya mudzammam, katanya dia. Al-mudzammam artinya orang yang tercela. Diketawai oleh Rasulullah. Wahai hamba Allah, katanya Rasulullah kepada sahabatnya, lihatlah bagaimana Allah membalikkan hinaan dan sumpah serapah mereka kepadaku. Mereka menghina dan menyumpahi aku dengan sebutan mudzammam, orang tercela, sedangkan aku adalah Muhammad. Kebencian Ummu Jamil ini bisa saja didasari oleh perseteruan lama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah, serta juga dilandasi oleh perasaan bencinya kepada menantu dan keluarganya. Beliau tidak memperdulikan lagi bagaimana permusuhan antara kedua pamannya, tapi dia fokus kepada dakwahnya hingga tibalah keputusan Allah pada nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim lana bi khair, amma ba'du. Hai semuanya, hai fans. Sudah lama sekali, sejak beberapa bulan ini kita tidak mengkaji kembali tas kita, tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kita kembali bisa mengkaji Muhammad Sang Yatim, Janji dan Kemenangan yang Dinanti, yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Sameh Said, yang ini sudah mencapai di part ketiga dari part kedua kemarin pasca wahyu. Dan pada saat ini kita akan lebih detail lagi mengetahui bagaimana dan apa yang terjadi di pasca wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idola kita semuanya. Dan tanpa memperpanjang juga tanpa memperlebar, kita mulai dari bagaimana pergolakan yang terjadi pasca wahyu turun dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang mengumpulkan keluarganya, keluarga Bani Hashim, kemudian mengumpulkan banyak sekali lagi dari Bani Abdi Manaf, yang mana di sini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpulkan penduduk Makkah. Beliau berkata, apa yang akan kalian katakan jika aku memberi kabar bahwa di balik bukit ini ada seekor kuda yang akan menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, kami percaya, kata mereka. Bagi kami engkau orang yang tidak punya celah dan tidak pernah sedikit pun berdusta. Setelah mendapatkan pengakuan ini, kemudian Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Sesungguhnya aku, kata beliau Rasulullah, adalah pemberi peringatan tentang sebuah azab yang sangat pedih. Wahai anak cucu Abdul Muthalib, wahai Bani Abdi Manaf, Bani Zuhrah, Bani Tamim, Bani Makhzum, dan Bani Asad, sungguh aku diperintahkan Allah untuk memberi peringatan kepada keluarga dekatku. Aku tidak mampu memberi manfaat dunia sedikit pun, tidak mampu memberi bagian apa-apa di akhirat nanti, kecuali jika kalian mengatakan la ilaha illallah. Beliau menyerukan ini di Bukit Safa. Wahai sekalian suku Quraisy, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sungguh aku tidak mampu menyelamatkanmu dari azab Allah. Aku dan kalian tak ubahnya seperti seorang yang melihat musuh dan segera berlari kepada keluarganya dan berkata, ya sabahah, ya sabahah, musuh datang, musuh telah datang. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana yang sudah diprediksi, bahwa Abu Lahab memotong pembicaraan beliau. Celakalah kamu Muhammad sepanjang hari, hanya untuk ini saja kamu kumpulkan kami. Dia lalu menghasut orang-orang untuk berpaling dari beliau dan mendustainya. Kemudian Allah membalas dengan menurunkan firman-Nya, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi kata-kata Abu Lahab tidak lantas membuat ucapan Rasulullah hilang percuma. Seruan itu telah mendatangkan pengaruh di hati mereka. Ada hati yang lembut dan menerima dakwah ini, hingga mereka dengan sembunyi-sembunyi mendatangi serta mendengarkan Rasulullah untuk memberikan mereka pelajaran agama baru tersebut. Namun kebanyakan pendengar yang terdiri dari kaum elit dan para penguasa begitu keras hatinya dan tidak mau menerima dakwahnya. Mereka bahkan menganggap dakwah ini berbahaya. Bahkan ada fans dari keluarga beliau
yaitu seperti Amr bin Hisham, ya seperti juga Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid. Mereka ini meletakkan kotoran di dinding rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan najis di depan rumah beliau, sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Bani Abdi Manaf, bertetangga macam apa ini? Setelah seruan di Bukit Sofa, dakwah bukan lagi sekedar bisik-bisik, tapi sudah menjadi viral, jadi satu Mekah. Di pasar-pasar telah dibicarakan agama yang terbaru ini, dan kemudian ini juga memunculkan harapan-harapan baru bagi para budak-budak yang telah lama mereka ditindas hak-hak mereka. Namun dengan datangnya Islam ini, para budak-budak ini ada harapan bahwa mereka akan menjadi orang yang merdeka, mereka akan menjadi orang yang mandiri. Akhirnya bagaimana? Para pembesar Quraisy menghadapi dakwah ini dengan penuh waspada, sebab akan merusak sistem dan tatanan masyarakat mereka. Mereka ingin mencemarkan kepribadian Rasulullah. Ada 3 pilihan yang mereka persiapkan. Yang pertama, mereka katakan Nabi Muhammad adalah penyihir yang mengaku mendapatkan hikmah dan bisa berhubungan dengan jin. Ya Allah. Kedua, penyair yang mampu mengubah atau menggubah, maksud saya, perkataan indah dan penuh senandung sebagaimana diwahyukan kepada penyair, padahal apa yang dikatakannya bukanlah syair. Yang ketiga, yang sudah menjadi konsep mereka agar supaya bisa menjatuhkan kepribadian Rasulullah, kemudian mencemarkan kepribadian Rasulullah. Yang ketiga, beliau adalah orang yang gila, kata mereka, yang lari dari agama kaumnya dan punya nafsu berkuasa, atau pembuat ajaran baru untuk cari perhatian, atau dia mengasingkan diri di tengah gurun, berpisah dari masyarakatnya dan menjauh dari kaumnya. Betapa kita merasakan cobaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat luar biasa. Fitnah yang dihadapkan kepada beliau sangat luar biasa. Namun ini, walaupun dengan sangat berat-berat hati, walaupun sangat menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat menjadikan beliau ini bersedih dan juga muram durja, tapi ini tidak mematahkan semangat beliau untuk memuliakan dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy menjadikan Nabi Muhammad sebagai ejekan. Mereka mengatakan, yang kemudian digambarkan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 11, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya iya Al-Quran adalah suatu yang baik, tentunya mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Ini juga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah surat Al-Haqqah ayat 38 sampai 43. Maka aku bersumpah, ini Allah yang bersumpah ini, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Thams, kalau kita meneliti dari apa yang sudah terjadi kepada Rasulullah pasca wahyu ini juga menggambarkan bahwa kebenaran itu tidaklah mudah. Kebenaran yang diusung di dunia ini tidaklah mudah, penuh tantangan dan penuh rintangan. Orang-orang yang mereka betul-betul mau membela kebenaran, maka orang tersebut sanggup dan harus mampu untuk menghadapi semua itu dalam penuh kelelahan, dalam penuh rasa yang harus mengorbankan rasa dari pribadinya sendiri demi untuk kemaslahatan kebenaran itu sendiri. Dan itu tidak mudah. Seperti kita pada zaman-zaman seperti sekarang ini, untuk mempertahankan sebuah kebenaran, kejujuran saja, itu sangat sulit untuk dilakukan, tapi tidak mustahil untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya bagaimana? Mulailah kaum ini kaum Quraisy ini melakukan tipu daya. Para pemuda Quraisy berkeyakinan bahwa solusi untuk Nabi Muhammad adalah dengan membunuhnya. Adapun para tetua dan mereka yang bijak memutuskan untuk mendatangi paman beliau Abu Thalib. Datanglah mereka menghadapnya, yaitu Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah anak Rabi'ah. Abu Sufyan bin Harb
Abul Bakhtari Al-Ashi bin Hisham, Aswad bin Abdul Muttalib, Abu Jahal bin Hisham, Walid bin Mughirah, Nabih dan Munabbih, keduanya putra daripada Al-Hajjaj, dan terakhir Asi bin Wa'il. Mereka rombongan nih datang nih ke Abu Talib. Wahai Abu Talib, sesungguhnya keponakanmu itu telah menghina Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita dan mendustai harapan-harapan kita. Serahkanlah dia pada kami dan biarkan kami dan dia menyelesaikan masalah ini. Cukuplah kami menjadi wakilmu sebab kamu juga seperti kami yang berselisih dengan Muhammad, katanya. Abu Talib ini menjawab dengan kata-kata yang menenangkan mereka sehingga mereka pun pulang. Tapi Rasulullah tetap dengan sikapnya, membuat para pemimpin Quraisy kembali lagi menemui Abu Talib setelah mereka bersepakat untuk menghentikan seruan Nabi Muhammad. Sebab dakwahnya mendatangkan kebencian, amarah dan dendam dalam hati mereka. Mereka merayu kepada Sayyidina Abu Talib. Kemudian dari awalnya kata-kata yang berisi harapan kepada Sayyidina Abu Talib berubah menjadi ancaman. Mereka mengatakan, kami tidak akan sanggup hingga engkau menghentikannya atau kamu menjadi bagian darinya. Mereka ngancam nih sama Sayyidina Abu Talib. Lalu kita lihat siapa di antara dua kelompok ini yang akan binasa. Sayyidina Abu Talib kebingungan bagaimana dia harus mengalah atas kaumnya dan menjadi musuh mereka. Atau bagaimana mungkin dia membiarkan Nabi Muhammad menjadi mangsa mereka. Dia lalu pergi menemui keponakannya agar dapat membantunya keluar dari masalah yang dideritanya. Beliau berkata, Abu Talib, wahai anak saudaraku, sungguh kaummu telah mendatangiku. Mereka mengatakan ini dan itu, maka selamatkanlah diriku dan juga dirimu. Jangan biarkan aku menanggung beban yang tidak sanggup aku pikul. Terguncang banget ini ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menduga pamannya sudah tidak sanggup membela beliau dan melindunginya. Beliau terdiam sejenak, kemudian mengucapkan kata-katanya yang abadi. Seluruh waktu seakan terdiam dan bungkam untuk mendengar ucapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kata beliau, sabda beliau, wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, maka tidak akan pernah kutinggalkan hingga Allah menangkannya atau aku yang binasa karenanya. Sungguh kata-kata kebenaran, kata-kata pengorbanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memenangkan agama Islam, agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bercucur air mata Rasulullah mengucapkan kata-kata ini. Beliau lalu bangkit berdiri. Sayyidina Abu Talib kemudian memanggilnya dan berkata, pergilah, wahai keponakanku, katakan apa yang kamu sukai dan demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkanmu pada siapapun selamanya. Bagaimana sikap daripada Sayyidina Abu Talib setelah itu? Kita akan simak pada episode selanjutnya. Yang terbaik dan yang terpenting bagi kita dalam mengambil hikmah pasca wahyu ini, yang saya katakan tadi, bahwa kebenaran itu tidaklah mudah, tapi kebenaran haruslah ditegakkan. Kebenaran bisa ditegakkan oleh siapapun, dia seperti apapun wajahnya, wujudnya, umur berapapun dia. Kebenaran kalau kita pikul bersama dari satu persatu orang, maka insya Allah kebenaran ini akan betul-betul menjadi nyata dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan agama kita tidak ditindas, agama kita selalu menjadi jaya, agama kita yang telah diridhoi oleh Allah jelas di dalam Al-Quran. Kita sebagai pemangkunya, kita sebagai pemegangnya menjadi agen-agen Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin, membawa kebenaran sampai kepada puncaknya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja fams yang bisa saya sampaikan. Tunggu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye fams.